Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 9, dan judul yang akan kita bahas di episode 9 ini adalah Tidak ada jaminan semua muslim selamat. Judul ini saya ambil karena saya sering sekali melihat banyak orang itu merasa puas dengan agamanya. Mereka berpikir, oh saya sudah muslim, saya sudah sholat, saya sudah puasa, dan lain-lain, nanti pasti saya akan mendapatkan surga. Sampai-sampai sisa umur kita habiskan untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Kita terlalu larut dalam kesenangan berlebihan, yang sebenarnya tidak ada batasnya. Kita mengaku muslim, kita mengaku mengikuti para nabi, tapi kehidupan sehari-hari kita sangat jauh dari itu. Semua nabi meninggal dalam keadaan menjalankan tugas dari Allah. Gak ada ceritanya Nabi meninggal dalam keadaan senang-senang atau santai-santai, gak ada. Karena beribadah kepada Allah itu gak ada batasnya. Bukan berarti kalau kita sudah muslim, sudah sholat, sudah puasa, dan lain-lain, sudah cukup, gak ada. Nah, itulah kenapa di sini saya akan membahas tingkatan kemusliman seseorang itu sampai level apa saja. Dan posisi kita itu saat ini di level yang mana. Karena memang kalau dilihat kasat mata, semua muslim ya statusnya muslim. Mereka berhak berhaji, mereka berhak disolati ketika meninggal. Tapi itu semua sesuai pandangan manusia. Nah di sini saya akan menjelaskan kalau pandangan Al-Quran itu seperti apa. Apakah benar kita termasuk muslim yang baik atau yang tidak? Sebelum saya melanjutkan menjelaskan, silahkan buat teman-teman bisa mendownload gambar poster infografik yang sudah saya buat. Saya sediakan linknya di deskripsi. Gambar tersebut nanti bisa Anda semua simpan di HP masing-masing. Dan penjelasannya akan saya jelaskan di episode 9 ini dan episode 10 mendatang. Dan juga poster ini nanti insya Allah bisa berguna buat kita semua. Kita bisa mengukur kadar kemusliman kita sudah sampai sejauh apa. Oke, kita akan bahas elemen yang ada dalam poster ini satu persatu dan insya Allah akan bermanfaat. Oke, di sini perlu saya tekankan lagi bahwa yang akan saya bahas di sini adalah konteks sebagai muslim saja. Saya nggak akan membahas agama lain, keyakinan lain, atau bahkan orang yang tidak beragama. Enggak. Di sini saya akan membahas bagaimana pandangan Al-Quran mengenai muslim. Oke, kita mulai. Teman-teman bisa melihat poster yang sudah di-download tadi. Di situ ada lingkaran yang ada jumlahnya 7. Di situ menjelaskan 7 status muslim menurut Al-Quran. Pertama adalah muslim. Kita semua sebagai umat Islam, kalau orangnya dinamai muslim, itu jumlahnya ada banyak sekali. Di sini muslim saya ibaratkan dengan angka 0, atau kalau dalam gambar, itu lingkaran warna kuning. Kenapa saya pakai 0? Karena 0 mewakili angka sesudahnya dan angka sebelumnya. Bisa plus, bisa minus. Ibarat kita sedang ada di tepi jurang. Bisa selamat, bisa juga masuk ke jurang, tergantung kitanya. Kalau kita terlalu mepet ke tepi jurang, kita bisa masuk ke jurang, kita bisa minus. Kalau kita tidak terlalu mepet ke tepi, kita bisa plus, kita bisa selamat. Muslim adalah pengakuan kalau ada Tuhan, yaitu Allah. Tapi hanya sebatas mengakui saja. Contohnya di desa kita mengakui ada Pak Lurah, yaitu Pak X misalnya. Tapi kita hanya mengakui saja. Kita belum tahu orangnya seperti apa, programnya apa saja, dia bisa dipercaya atau tidak, kita belum tahu. Kita cuma mengakui, oh ada Pak Lurah namanya Pak X. Nah, muslim itu ya seperti ini. Kita baru mengakui bahwa Allah itu Tuhan, tapi kita belum terlalu mengenal jauh Allah itu seperti apa. Nah, kalau hanya sekedar mengakui kalau Allah itu Tuhan, ya banyak sekali. Setiap muslim pasti mengakui Allah itu Tuhan. Jadi muslim ada di posisi 0. Ibarat tanaman, ia adalah benih yang akan tumbuh menjadi tanaman. Tapi tumbuhnya bisa tanaman yang baik atau tanaman yang buruk. Jika tumbuh menjadi tanaman yang liar atau buruk, itu adalah fasik, atau kalau dalam gambar itu -1. Fasik ini adalah seseorang yang menjalankan sebagian hukum Allah, tetapi ia mengabaikan sebagian hukum Allah yang lain. Tapi posisinya ia belum mengingkari hukum Allah, cuman sebatas mendustainya. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 49, di situ dijelaskan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Loh, berarti dia tahu ayat kan? Berarti orang fasik itu statusnya masih muslim. Itulah mengapa di gambar saya jelaskan -1. Dan fasik ini adalah status yang sangat populer bagi orang muslim. Seperti yang ditulis di dalam surat Al-Maidah ayat 49 yang mengatakan kebanyakan manusia adalah fasik. Jadi contoh fasik tadi adalah memilih ajaran yang enak-enak saja, tapi menghindari sebagian ajaran yang lain.
Nah, posisi orang fasik ini, jika dibiarkan saja atau tidak dirubah, itu ibarat tanaman liar tadi yang terus-terusan akan menjadi tanaman yang merugikan. Entah tanaman itu jadi beracun atau berbahaya. Yang dalam Al-Quran disebut menjadi orang yang munafik atau -2. Orang munafik ini adalah dia masih mengikuti sebagian hukum Allah, tetapi dia mulai mengingkari sebagian hukum Allah yang lain. Sudah mulai berani membenarkan kesalahan. Contoh, ada seseorang yang bersemangat menjalankan sebagian hukum Allah, dia sholat, dia puasa, dan lain-lain, tetapi dia membenarkan riba misalnya. Dia mendukung suatu aturan-aturan yang berbau riba. Nah, itu sudah disebut munafik. Contoh lain, dia sholat, dia puasa, tapi dia mendukung LGBT misalnya, dengan berbagai alasan, dan bahkan mempromosikannya. Ini termasuk munafik. Dan dalam surat An-Nisa ayat 145, orang munafik ini diletakkan di dasar neraka. Bayangkan orang Islam yang munafik disejajarkan di neraka bawah, seperti orang kafir statusnya. Jadi hati-hati ya, jangan pernah beranggapan kalau sudah muslim itu berarti sudah selamat di akhirat. Gak ada jaminan seperti itu, karena dalam Al-Quran banyak sekali yang mengecam tentang fasik dan munafik ini. Dan pastinya fasik dan munafik itu dari kalangan orang muslim sendiri. Jadi orang fasik dan munafik pun itu bisa bersahadat. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi dia memilih sebagian hukum Allah, tapi dia mengingkari sebagian hukum Allah yang lain. Nah, itu tadi dari posisi 0 sebagai muslim yang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi bisa terperosok ke posisi -1 dan -2. Bisa terperosok ke fasik dan munafik. Jadi kita sebagai muslim hati-hati jangan sampai terperosok ke bawah. Dan berita baiknya, kita sebagai muslim bisa selamat di akhirat nanti jika kita naik ke level 1. Nah, ibarat benih itu tadi, kita letakkan di tanah yang baik, kita beri air yang cukup, dan kita beri nutrisi yang baik, maka kita pasti berharap bahwa benih ini akan tumbuh menjadi tanaman yang baik. Dan itu bisa kita sebut dengan iman, atau nomor 1 kalau pada gambar. Nah, kalau kita kembali ke permisalan Pak Lurah tadi, kalau muslim kan hanya mengakui si X itu adalah lurah, tanpa mengenalnya. Nah, kalau iman itu sudah mempercayai si X itu adalah lurah yang baik, dapat dipercaya dan memiliki program yang baik dan lain-lain. Nah, seperti itulah kita percaya sama Allah. Kita mengenal Allah dengan hati kita, bukan sekedar mengakui. Itulah iman. Namun ingat, di sini saya tekankan, iman hanya bisa tumbuh dengan ilmu dan hikmah. Tanpa ilmu dan hikmah, iman ibarat benih yang tidak disirami dan tidak diberi nutrisi dengan baik. Dengan mempelajari ilmu, itu akan menambah iman kita. Dan dari ilmu tersebut, kita akan mendapatkan hikmah atau pelajaran kehidupan. Nah, sekarang kita berkaca pada diri kita sendiri, apakah kita sudah antusias dengan ilmu? Apakah kita sering mengabaikan ilmu? Hati-hati, kalau kita sering mengabaikannya, kita bisa terjerumus ke jurang fasik, atau bahkan yang lebih parah lagi munafik. Jangan sampai na'udzubillah. Nah, iman ini atau nomor 1 yang pada gambar adalah jalan utama untuk naik ke tahap berikutnya. Kalau kita sudah percaya bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusannya, ibarat kita sudah percaya bahwa benih yang kita tanam tadi akan tumbuh menjadi tanaman yang baik dan bermanfaat. Nah, dengan rutinnya kita menyirami iman kita dengan ilmu dan hikmah yang bernutrisi ini, kita akan sampai ke tahap lebih lanjut lagi, yaitu nomor 2. Tahap itu adalah ikhlas, atau orangnya disebut muhlisin. Di mana posisi ini, seorang muslim tidak hanya percaya saja kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi sudah pasrah total, walau tanpa bukti sekalipun. Percaya dengan tulus, walau tanpa melihat Allah sekalipun. Kalau ibarat benih tadi, orang beriman percaya benihnya akan menjadi tanaman yang bermanfaat. Tapi kalau orang yang ikhlas, dia sampai beli pupuknya, beli tanahnya, beli vitamin untuk benih ini, dan percaya suatu saat akan menjadi tanaman yang berguna, walau benih ini belum tumbuh. Nah, ikhlas juga seperti itu. Jadi ikhlas sudah di level meyakini dengan dalam dan rela berkorban, walau kita tidak melihat Allah sekalipun. Kemudian, jika ikhlas ini diperdalam dengan ilmu dan hikmah, ini akan membawa kita ke level berikutnya, yaitu ihsan, atau orangnya disebut muhsin, kalau digambar nomor 3. Ihsan berarti seolah seorang ini sudah melihat bukti hasil usahanya. Dia juga seolah melihat Allah mengawasi setiap detik kehidupannya. Ibarat seorang atlet yang berlatih diawasi pelatihnya terus.
dia kan pasti termotivasi. Nah, jika ihsan tadi terus disirami dengan ilmu dan hikmah, kita akan sampai ke level yang paling tinggi. Kalau dalam gambar itu lingkaran paling dalam, yaitu nomor 4, ialah tingkatan muqarrabin. Muqarrabin ini hanya para nabi dan sedikit orang tertentu yang menguasainya. Muqarrabin adalah level seseorang yang mana ia tidak peduli apapun dampak positif atau negatif, tidak peduli masuk surga atau neraka, tidak peduli nasib dia di dunia hancur seperti apapun, dia tidak peduli. Yang dia tahu, dia hanya sibuk meluruskan tindakan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah padanya, tanpa memperdulikan resiko apapun yang akan dia terima. Bahkan ia tidak ambil pusing dengan hasil akhiratnya. Hanya semata-mata larut dalam kehendak Allah padanya. Benar-benar seorang hamba Allah. Ibarat gula yang larut pada air. Jika gula belum larut pada air, jika kita pindahkan airnya dari wadah satu ke wadah lainnya, maka gulanya akan tertinggal di gelas sebelumnya. Sedangkan gula yang sudah larut, mau airnya dipindah ke gelas manapun, gulanya akan ikut sama airnya. Itulah perumpamaan muqarrabin. Jadi orang tersebut sudah larut dalam kehendak Allah. Apa kata Allah? Oke, saya akan jalankan tanpa memperdulikan apapun resikonya. Inilah akhlak para nabi dan sedikit orang tertentu yang bisa melakukannya. Jadi, jika iman, ikhlas, dan ihsan itu orang yang masih mengharapkan hasil usaha, maka muqarrabin itu sudah tidak peduli akan semua itu. Walau banyak musuhnya dalam menyampaikan kebenaran, walau hidupnya hancur sekalipun, ia los, gak rewel. Nah, itulah derajat kemusliman seseorang. Saya berharap dengan penjelasan ini kita semua lebih mawas diri dan tidak merasa puas hanya dengan berstatus muslim. Karena muslim tadi baru 0, baru mengakui Allah, jadi belum ngapa-ngapain. Dan di Al-Quran sendiri menjelaskan memang tidak semua muslim akan selamat. Jadi kita termasuk muslim yang mana? Apakah muslim yang fasik, munafik, atau sudah beriman dan lain-lain? Jadi kesimpulannya saya tekankan lagi, agar kita selamat dan kita bisa mencapai ke level tertinggi kemusliman, kita harus menyirami hati kita dengan ilmu dan hikmah. Tanpa ilmu dan hikmah, mustahil kemusliman kita akan bertambah. Malah bisa-bisa kita turun ke level fasik atau munafik. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan menyerah. Walaupun derajat tertinggi itu seolah mustahil bagi kita, tapi kita harus terus berusaha ke arah itu. Yang penting jangan sampai kita turun derajat ke derajat fasik atau munafik. Semoga Allah selalu membimbing kita, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjut ke episode 10, karena dalam gambar tadi ada banyak yang belum saya jelaskan. Salam para pencari petunjuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.